لعل الساعة تقرب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izaiku ya jamaah. Kembali lagi dengan saya di sini Husna Baik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran serta tips menghafal Al-Quran secara mudah. Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala. Al-Quran adalah nutrisi bagi manusia. Dia berisi keimanan, kebenaran, ilmu, hukum, dan pedoman hidup. Dan bagi yang membacanya, dia akan mendapatkan ketenangan hidup dan petunjuk. Seorang muslim yang tidak dekat dengan Al-Quran, maka la qimatalah, tidak ada nilainya. Karena Al-Quran itu adalah ruh bagi manusia. Ibarat jasad tanpa ruh, maka hanya kosong belaka. Begitu juga bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, maka tidak ada makna dan keberkahan hidup dalam dirinya. Maka saudariku sekalian, marilah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran agar hidup kita lebih bermakna. Dan di antara keutamaan bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran adalah sebuah riwayat hadis yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, yatluna kitabillah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, illa melainkan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dihujani rahmat, wa hafathumul malaika, dan dinaungi para malaikat. Dan di sebuah riwayat hadis lain yang berbunyi, ahli Quran hum ahlullah, para penghafal dan pembaca Al-Quran, mereka itulah adalah keluarganya Allah. Dan di sebuah riwayat hadis lain yang berbunyi, Iqra'ul Quran, baca kamulah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan termasuk Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya satu kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10. La aqulu alif lam mim harf, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakinna alif harf wal lam harf wal mim harf, akan tetapi ya ini alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim. Masuki tips menghafal Al-Quran secara mungkin. Di sini ada 10 tips yang insya Allah akan saya bagikan. Yang pertama, menggunakan satu mushaf. Mata ibarat lensa, dia akan menerima apa yang dia lihat dan merekam apa yang ada di dalam memori. Seperti sebuah lensa dalam kamera, tidak lebih dan tidak kurang. Maka jarang sekali para penghafal Al-Quran dia akan menggantikan mushaf yang dia miliki, karena sudah terekam kuat di dalam memori tata letak, kesalahan, dan panjang pendeknya. Maka dengan menggunakan mushaf yang sama akan memudahkan kita untuk menghafal dan mengingat kembali apa yang telah kita hafal. Tips yang kedua, kita harus memahami isi kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka merupakan salah satu cara untuk memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, maka adakah di antara kamu yang mengambil pelajaran? Tips yang ketiga, menghafal. Membaca Al-Quran terlebih dahulu secara pelan-pelan, kemudian menghafal dan mengulangnya sampai 10 atau 20 kali, baru berpindah ke ayat yang lain. Tips yang keempat, menghafal Al-Quran dengan cara menuliskannya. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pena memiliki peran yang penting untuk senjata keilmuan. Ilmu ibarat binatang buruan. Agar tidak lepas maka harus kita ikat. Begitu juga dengan ilmu. Untuk mengikatnya agar tidak lupa dari memori kita, maka salah satu caranya dengan cara menuliskan. Dari metode ini yaitu yang pertama, menguatkan daya ingat kita dan menghindarkan dari sifat lupa. Yang kedua yaitu menjaga kandungan yang ada di dalam Al-Quran dari segi tahsin
tajwid, dan panjang pendeknya. Dan yang ketiga, dengan menuliskannya, maka kan salah satu metode yang paling ampuh untuk menghilangkan sifat lupa. Yang kelima, menyetorkan apa yang kita hafal atau dengan sebutan tasmi. Setelah kita menghafal beberapa ayat yang kita miliki, maka hendaklah kita menyetorkannya kepada teman, guru, atau orang sekitar kita. Tujuannya apa? Yaitu mengerahkan apa yang kita hafal dan untuk mengetahui letak kesalahan apa yang telah kita hafalkan. Dan dengan metode tasmi ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menghafal Al-Quran secara mungkin. Metode yang keenam, mengulang hafalan kita ke dalam sholat. Sholat merupakan cahaya dan merupakan salah satu wasilah antara hamba dan Rabb-nya. Maka ketika kita sholat, berarti kita sudah dekat dengan cahaya Allah. Dan kondisi yang paling dekat dengan cahaya Allah yaitu ketika kita bersujud. Maka dengan mengulang hafalan ke dalam sholat agar cahaya Allah itu hadir untuk menguat hafalan kita. Yang ketujuh, metode 5x5. 5 ayat ini sama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang mana 5 ayat ini mengandung rahasia yang belum banyak diketahui banyak orang. Di antaranya metode 5x5. Yang mana 5 ayat untuk 5 hari dalam seminggu. Maka dalam setahun kita mampu menghafal sebanyak 1200 ayat. Maka jika kita melakukan ini secara terus-menerus menghafal 5 hari untuk 5 ayat, maka dalam waktu 5 tahun, 2 bulan, dan 7 hari kita sudah menghafal Al-Quran secara mutlak dan menyeluruh. Dan metode ini bisa kita lakukan anak kecil yang berumur 5 tahun dan dipastikan ketika umur 10 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Tips yang ke-8, mendengarkan murattal dan mentadabburinya. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka dengarkan kamulah dan perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Metode ini adalah salah satu cara praktis untuk kita memurojaah apa yang kita hafal di saat waktu senggang, di saat kita mungkin sudah penat dengan keseharian, ataupun saat sebelum tidur atau di waktu tidur. Mendengarkan murattal adalah salah satu cara untuk membuat memori, mengulang-ulang hafalan kita dan membiasakan pendengaran kita juga. Tips yang ke-9, sering membaca ayat-ayat dan doa untuk menghilangkan sifat lupa dan menguatkan hafalan kita. Seperti ini. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Wasakhkhara Daudal jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Hendaklah kita membaca ini sebanyak 10 kali. Yang kedua, yaitu Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun ya Rabbi Ibrahim ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in warzuqnil ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bi sadri wasta'mil jana badani wa tula' bi lisani wa qawwi bi janani qalbi washrah bi fahmi wa qawwi bi azmi bihaulika wa qudratika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. 4, yaitu kita membacanya setelah nuqri'uka fala tansa sebanyak 7 kali. Selanjutnya doa yang berbunyi Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsihi ya rabbal alamin. Tips yang ke-10 yaitu tips terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang memperkuat daya ingat kita seperti jahe, timun, anggur, zaitun dan sebagainya. Yaitu kita bisa melihat atau men-searching Google hal apa saja yang akan membuat daya ingat kita. Dengan mengkonsumsi itu, insya Allah akan membantu untuk menguatkan hafalan kita. Nah, itu dia tadi teman-teman, sekian tips cara menghafal Al-Quran secara mungkin.
dari saya, semoga bermanfaat. Dan lebih tepatnya ada buku referensi yang saya gunakan, yaitu adalah Kaifa Tahfazul Quran, bagaimana menghafal Al-Quran, oleh Abul Fida Muhammad Izzat Muhammad Arif. Ya, beliau adalah salah satu ulama yang ada di Mesir. Buku ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali dan ditujukan ilmu yang dari beliau. Sekian dari saya, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum.